Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang terletak di tepi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Cakatarup. Ia adalah anak seorang petani yang dikenal baik hati, rajin, dan memiliki keterampilan dalam berbagai hal. Namun, meskipun hidupnya sederhana, Cakatarup selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia merasa kesepian, dan meskipun banyak wanita desa yang menyukainya, hatinya belum tertarik pada siapapun. Suatu hari, setelah selesai membantu orang tuanya bekerja di ladang, Cakatarup memutuskan untuk pergi ke hutan untuk berburu. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang misterius dan penuh dengan keindahan alam yang mempesona. Namun, tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di dalamnya selain hewan-hewan hutan dan pohon-pohon yang tinggi. Ketika Cakatarup memasuki hutan, ia merasakan angin sepoi-sepoi yang membawa harum bunga dan suara-suara burung yang menyanyikan lagu merdu. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang sangat menakjubkan di sebuah telaga yang tersembunyi di dalam hutan. Di sana, 7 bidadari sedang mandi di dalam telaga yang jernih. Mereka terlihat sangat cantik dengan rambut panjang terurai dan tubuh yang bersinar. Cakatarup terpesona melihat mereka. Namun, ke-7 bidadari itu tidak menyadari kehadiran Cakatarup karena mereka sedang asyik bermain air. Cakatarup yang terpesona dengan kecantikan mereka bersembunyi di balik pohon dan memutuskan untuk melihat lebih lama. Saat itu, Cakatarup melihat sebuah kesempatan. Salah satu bidadari yang paling cantik di antara mereka melepaskan selendangnya dan meletakkannya di atas batu dekat tepi telaga. Cakatarup yang penasaran, tanpa berpikir panjang, mendekati selendang tersebut dan mengambilnya. Setelah beberapa saat, ke-7 bidadari itu selesai mandi dan mengenakan pakaian mereka. Mereka terbang ke langit untuk kembali ke kahyangan. Namun satu di antara mereka tidak dapat terbang. Bidadari yang paling cantik itu terlihat bingung dan cemas karena selendangnya hilang. Tanpa selendang tersebut, ia tidak bisa kembali ke kahyangan dan hanya bisa meratap sedih. Cakatarup yang merasa bersalah akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati bidadari itu. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan selendangnya dan membawanya kepada bidadari itu. Namun, Cakatarup tidak segera mengembalikan selendang itu. Ia meminta bidadari itu untuk tinggal bersamanya di dunia manusia sebagai istrinya. Bidadari itu yang sangat ingin kembali ke kahyangan merasa terpaksa untuk menerima permintaan Cakatarup. Namun ia memberi syarat bahwa jika Cakatarup ingin menikahinya, ia harus menjaga rahasia tentang asal-usulnya dan tidak boleh mengungkit tentang selendangnya. Cakatarup yang sangat jatuh cinta setuju dengan syarat itu dan keduanya akhirnya menikah. Seiring berjalannya waktu, Cakatarup dan bidadari itu yang bernama Nawang Wulan hidup bahagia di desa. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Namun Cakatarup masih merasa ada yang ganjil. Ia semakin penasaran dengan masa lalu Nawang Wulan. Apalagi ia sering merasakan bahwa istrinya menyimpan sebuah rahasia besar.
Pada suatu hari, rasa penasaran Jaka Tarub tak terbendung lagi. Ia memutuskan untuk membuka rahasia yang sudah lama disimpannya. Tanpa sepengetahuan Nawang Wulan, Jaka Tarub mencari selendang yang dulu ia sembunyikan. Setelah menemukan selendang itu, ia menunjukkan kepada istrinya. Melihat selendang yang pernah hilang itu, Nawang Wulan menangis terseduh. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang bidadari dari kahyangan, dan kini ia telah kehilangan kemampuannya untuk kembali ke tempat asalnya. Ia mengungkapkan bahwa ia harus tinggal di dunia manusia selama selendangnya tidak ditemukan, dan jika Jaka Tarub pernah menemukannya, ia harus kembali ke kahyangan. Namun, setelah sekian lama hidup bersama, Nawang Wulan mencintai Jaka Tarub dan anak mereka. Tetapi karena aturan yang ada, ia harus mematuhi takdirnya. Dengan hati yang berat, Nawang Wulan memutuskan untuk meninggalkan Jaka Tarub dan anak mereka. Sebelum pergi, ia meninggalkan pesan kepada suaminya, "Jagalah anak kita dengan baik, dan semoga hidupmu bahagia." Nawang Wulan pun kembali terbang ke kahyangan, meninggalkan dunia manusia. Jaka Tarub merasa sangat kehilangan, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menahan takdir. Ia merawat anak mereka dengan penuh kasih sayang, meskipun hati kecilnya selalu merindukan istrinya yang tercinta. Legenda Jaka Tarub ini menjadi cerita yang sering diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah cinta antara manusia dan bidadari yang penuh dengan pengorbanan dan takdir yang tak terhindarkan. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati takdir dan memahami bahwa cinta, meskipun begitu besar, tidak selalu dapat mengalahkan kekuatan alam dan hukum kehidupan.